Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anak ibu, jumpa lagi dengan saya Bu Rani. Masih di pelajaran matematika, materi bilangan berpangkat, submateri konsep bilangan berpangkat. Nah, sebelum memulai pembelajaran, ada baiknya kita berdoa untuk mendapatkan keberkahan pembelajaran kita hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilman warzuqni fahma rabbi srohli sodri wa yasir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli amin ya rabbal alamin. Nah, sekarang silahkan kalian sediakan buku catatan dan alat tulis kalian. Dan nanti kalian perhatikan video yang Ibu berikan dari awal sampai akhir, kemudian dicatat di buku catatannya. Oke, langsung saja kita mulai. Let's check it out. Perpangkatan dan bentuk akar. Konsep bilangan berpangkat. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah 1. Siswa memahami pengertian dari perpangkatan. 2. Siswa mampu menyatakan perpangkatan ke dalam bentuk perkalian berulang. 3. Siswa mampu menyatakan perkalian berulang ke dalam bentuk perpangkatan. 4. Siswa mampu menyelesaikan masalah yang berhubungan dengan konsep dasar perpangkatan. Apa itu perpangkatan? Perpangkatan adalah perkalian berulang dari suatu bilangan. Perpangkatan disebut juga dengan eksponen. Nah, kita lihat bentuk umum dari eksponen atau perpangkatan. A pangkat N itu sama dengan A dikali A kali A kali A kali titik-titik. A dikali sebanyak N faktor. Keterangan A pangkat N dibaca A pangkat N dengan A bilangan real dan N bilangan asli. A sama dengan bilangan pokok atau basis dan N adalah besar pangkat atau eksponen. Contoh, 2 pangkat 3 sama dengan 2 kali 2 kali 2 atau 2-nya dikalikan sebanyak 3 kali. Sama dengan 8. 2 pangkat 3, nah 2 di sini disebut dengan bilangan pokok atau basis. 3 disebut dengan pangkat atau eksponen. Dan 8 disebut dengan hasil. Nah, di sini kita tuliskan 2 pangkat 3 itu tadi 2-nya adalah bilangan pokok atau basis dan 3 adalah pangkat atau eksponen. Nah, kita lihat yang berikutnya yaitu mengubah bentuk perpangkatan menjadi bentuk perkalian berulang. Contohnya, nyatakan perpangkatan berikut dalam bentuk perkalian berulang. Yang pertama, 2 pangkat 4. 2 pangkat 4 kalau kita rubah ke perkalian berulang itu sama artinya 2-nya dikalikan sebanyak 4 kali. Atau 2 kali 2 kali 2 kali 2. Nah, itu bentuk perkalian berulangnya. Kalau kita mau menentukan hasilnya boleh, 2 pangkat 4 itu sama dengan 16. Nomor 2, min 2 dipangkatkan 3. Itu artinya min 2 dikalikan sebanyak 3 kali. Berarti min 2 dikali min 2 dikali min 2. Nah, itu bentuk perkalian berulangnya. Hasilnya adalah min 8. Yang ketiga, min 1/2 pangkat 4. Ini di sini adalah setengahnya tidak minus. Yang dipangkatkan hanya 1/2-nya atau setengahnya. Maka bentuk perkalian berulangnya adalah min 1/2 kali 1/2 kali 1/2 kali 1/2. Itu bentuk perkalian berulangnya. Nah, hasilnya adalah min 1/16. Nah, kita lanjutkan mengubah bentuk perkalian berulang menjadi bentuk perpangkatan. Contohnya, nyatakan perkalian berulang berikut ke dalam bentuk perpangkatan. Yang pertama,
min 2 kali min 2 kali min 2 kali min 2. Nah, di sini min 2 dikalikan sebanyak 4 kali. Maka bentuk perpangkatannya adalah min 2 dipangkatkan dengan 4. Nah, itu bentuk perpangkatannya. Hasilnya adalah 16 karena minusnya dikalikan sebanyak 4 kali. Negatif kali negatif positif kali negatif negatif kali negatif positif. Yang kedua, A dikali A dikali A dikali A dikali A sama dengan A pangkat 5 karena A-nya dikalikan sebanyak 5 kali. Maka bentuk perpangkatannya adalah A pangkat 5. Yang ketiga, min 2 per 3 dikali min 2 per 3 dikali min 2 per 3 sama dengan min 2 per 3 dipangkatkan 3. Nah, itu bentuk pangkatnya. Sedangkan hasilnya adalah min 8 per 27. Yang keempat, min 1 per 2 dikali 1 per 2 dikali 1 per 2 sama dengan min 1 per 2 pangkat 3. Nah, di sini yang dipangkatkan 3 adalah 1 per 2-nya. Jadi bentuk pangkatnya adalah min 1 per 2 pangkat 3. Hasilnya adalah min 1 per 8. Nah, yang selanjutnya adalah masalah terkait konsep perpangkatan. Langsung kita lihat contohnya. Yang pertama, nyatakan bilangan 64 dalam perpangkatan berbasis 2. Artinya di sini bilangan 64 kita rubah ke bilangan 2 pangkat berapa. Nah, di sini kita cari 2 itu kita kalikan sebanyak berapa kali yang nantinya hasilnya adalah 64. Kita coba-coba. Maka di sini kita peroleh ternyata 2 itu dikalikan sebanyak 6 kali. Maka 2 dipangkatkan 6 itu hasilnya adalah 64. Berarti bilangan 64 itu bentuk perpangkatannya adalah 2 pangkat 6 dengan basis 2. Sedangkan pangkatnya adalah 6. Yang kedua, nyatakan bilangan 10.000 berbasis 10. Nah, di sini kita lihat 10.000 itu adalah 10 dikalikan sebanyak 4 kali. Berarti 10 pangkat 4. Sehingga kita perhatikan 10.000 itu sama dengan 10 pangkat 4. Berarti basisnya adalah 10 dan pangkatnya atau eksponennya adalah 4. Yang ketiga, tentukan hasil dari 4 ditambah 3 dikali 2 pangkat 4. Di sini kita perhatikan operasinya ada operasi tambah, kali, dan pangkat. Nah, yang duluan kita kerjakan adalah pangkat. Maka dari sini 4 ditambah 3 dikali 16. Kemudian operasinya tinggal tambah dan kali. Maka terlebih dahulu kita kalikan. 4 ditambah 48 sama dengan 52. Yang keempat, tentukan hasil dari setengah dipangkatkan 4 dibagi min 1/4 dipangkatkan 3. Itu sama dengan setengah dipangkat 4 adalah 1/16 dibagi min 1/4 dipangkatkan 3 adalah min 1/64. Nah, kita lihat di sini operasinya bagi pada pecahan, maka kita rubah menjadi perkalian tapi dibalik. Maka operasinya berubah menjadi 1/16 dikali min 64/1 sama dengan min 64/16 sama dengan min 4. Yang kelima, tentukan nilai X pada persamaan berikut. 3 pangkat X sama dengan 243. Nah, di sini kita disuruh menentukan nilai X. Sebenarnya ini bisa kita gunakan konsep dari logaritma di pelajaran SMA, tapi di sini kita gunakan konsep dasar perpangkatan saja ya. Nah, di sini kita lihat 243 itu kita rubah menjadi bilangan 3 dikalikan sebanyak berapa kali. Nah, kita coba-coba, ternyata 243 itu adalah 3 dikalikan sebanyak 5 kali. Artinya 3 dipangkatkan 5. Nah, berarti yang ditanyakan adalah nilai X-nya atau pangkatnya. Berarti X adalah sama dengan 5. Kita lanjut yang nomor 6. Dalam sebuah penelitian, diketahui seekor amuba berkembang biak dengan membelah diri sebanyak 2 kali setiap 15 menit.
Berapakah jumlah amuba selama 1 hari jika dalam suatu pengamatan terdapat 4 ekor amuba? Nah, kita lihat dari soal, amuba membelah setiap 15 menit. Berarti dalam 1 jam, amuba membelah sebanyak 4 kali, karena 1 jam itu 60 menit. 60 menit dibagi 15 menit sama dengan 4 kali. Jadi dalam 1 jam, dia membelah sebanyak 4 kali. Dan pembelahannya adalah 2 kali, sehingga dalam 1 jam, itu pembelahannya 2 kali 2 kali 2 kali 2, atau 2 pangkat 4. Berarti dalam 1 jam, amubanya sebanyak 2 pangkat 4. Nah, yang ditanyakan adalah dalam 1 hari. 1 hari itu 24 jam, sehingga dalam 1 hari atau 24 jam, amuba yang tadinya 1 jam 2 pangkat 4 itu dikalikan sebanyak 24 kali. Atau bisa kita buatkan dalam 1 hari, amubanya sebanyak 2 pangkat 4 dipangkatkan dengan 24. Sehingga banyak amubanya dalam 1 hari adalah 2 pangkat 96. Nah, tadi kan amubanya sebanyak 4, maka dalam 1 hari, 4 amuba itu membelah menjadi 4 dikali 2 pangkat 96. Demikianlah tadi penjelasan singkat materi dari Ibu. Harapan Ibu kalian dapat memahaminya. Silahkan pelajari dari buku referensi lain atau searching dari internet tentang materi perpangkatan, supaya kalian lebih paham lagi. Demikian untuk hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.